Halo semuanya, pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara download dan juga setup Tailscale. Oke, jadi Tailscale itu adalah sebuah VPN yang akan dipakai satu kelompok, di mana satu anggota itu akan menjadi host server dan teman-teman yang lain itu nanti akan mengikuti si host servernya itu. Jadi kan host server ini yang mempunyai proses makernya ya. Nah, jadi proses makernya ini nanti bisa diakses oleh teman-teman yang lainnya berikut juga dengan database-nya. Jadi database-nya itu akan sama gitu. Oke, untuk cara downloadnya, jadi teman-teman bisa ke web browser masing-masing, kemudian ketik download Tailscale gitu. Download Tailscale, bisa langsung klik link yang ini. Nah, download untuk Windows. Tinggal diklik, ditunggu beberapa saat sudah selesai, langsung jadi open. Nah, ini dicentang dulu. I agree to the license. Install langsung. Ada pop-up, diklik yes, dan tinggal ditunggu saja untuk proses downloadnya. Oke, sudah selesai. Kalau gitu bisa langsung di close. Nah, kemudian cara bukanya itu di pojok kanan bawah ini ada seperti tanda panah, dibuka. Nah, ini ada logo Tailscale. Itu bisa diklik. Ini kebetulan saya sudah pernah login. Jadi di sini aku log in dulu. Nah, kemudian coba lagi, diklik. Ini ditunggu beberapa saat, nanti dia akan muncul ke loginnya si Tailscale. Nah, otomatis. Oke, di sini teman-teman bisa pakai email apapun, biar mudah pakai Google saja. Kemudian pilih emailnya. Nah, ini bisa langsung connect, login successful. Oke. Dan di sini akan auto masuk ke admin console. Atau kalau lama bisa langsung klik aja visit the console. Nah, ini nanti teman-teman eh, aku nih sebagai host server ya. Nah, di sini tempat kita untuk mengatur servernya ini gitu. Kita bisa nge-invite teman-teman kita supaya bisa mengakses server yang sama gitu. Ini ada machine itu device-nya yang make itu ada device apa aja. Ini aku MSI. Kemudian di sini ada users. Nah, di sini teman-teman bisa nge-invite satu anggota atau anggota-anggota lainnya dengan klik invite external users, copy invite link, klik copy invite link. Nah, sudah muncul, nanti linknya ini dikirim ke teman anggota lainnya. Tapi satu persatu ya, bergantian. Jadi satu dulu, nanti kemudian kalau sudah masuk ke servernya, kemudian baru bisa invite user lainnya gitu. Nah, kita coba lihat bagaimana POV dari teman kita yang menerima invitation link ini. Oke, sekarang udah ganti perspektif. Aku di sini sebagai orang yang tanda kutip numpang server sama Arput. Nah, step pertama yang perlu kalian lakukan adalah nge-copy linknya yang udah dikasih sama host server ke em, Chrome. Dan klik di sini. Nah, kemudian setelah itu kalian sign in menggunakan email kalian di sini. Nah, ini ada tulisan you are invited to join the arputkuliahdulu@gmail.com. Ini adalah email host server kalian. Nah, kemudian kalian klik nih join telnet. Nah, udah. Kalau kayak gini berarti sekarang kalian udah ada di servernya host gitu. Nah, cara ceknya gimana tuh? Cara ceknya adalah kalian klik tombol di sini, kemudian klik logo Tailscale yang di sini. Nah, awalnya ini itu nggak ada. Jadi awalnya tuh bentukannya kayak gini, guys. Awalnya kosong kayak gini. Nah, itu kalian klik, ditunggu dalam beberapa saat. Ini emang agak bakal buffering. Nah, kemudian kalian pilih email
host servernya kalian. Nah, tadi kan Arput kuliah dulu gmail.com. Ya udah kita pilih ini, kita klik connect. Nah, kalau udah login successful, maka kalian akan mendapatkan tampilan seperti yang tadi, yang awal sebelum aku log out. Gitu. Ini berarti tandanya kalian udah berhasil login ke server itu. Nah, sekarang lanjutannya adalah untuk memastikan kita bisa mengakses IP address dari si server atau enggak, kita harus meminta IP address punya si server. Nah, kalau gitu kita ganti perspektif lagi ke host server. Oke, kembali lagi ke perspektif dari host server. Nah, di sini itu sudah terlihat bahwa teman kalian, Andika Cahya, sudah masuk ke server kalian gitu. Nah, kalau mau invite teman kalian yang lain bisa seperti tadi, invite external users, copy invite link kayak gitu ya. Sama seperti tadi stepnya. Nah, kemudian di sini ada machines kan. Ini juga machines-nya si Mas Andika itu sudah masuk device-nya Mas Andika. Terus di sini eh, untuk Mas Andika bisa mengakses IP address-nya aku sebagai host server yang mana nanti itu buat ngeakses PM ku, proses maker ku, itu caranya tinggal kirim IP addressku ke teman kalian gitu, which is Mas Andika. Nah, ini coba aku kirim ke Mas Andika, kemudian Mas Andika nanti akan mencoba untuk membukanya di device-nya Mas Andika. Oke, kembali lagi ke perspektifku. Nah, kita paste aja IP address-nya itu ke search engine kalian. Langsung aja. Set. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita berhasil masuk ke servernya host. Nah, ini IP address yang kalian miliki itu, yang host miliki ini, itu defaultnya itu adalah berdasarkan ketika proses maker disetting dan disesuaikan dengan Tailscale. Yang mana defaultnya output ini portnya itu adalah titik 280. Nah, jadi adanya kayak gini. Tapi karena sudah memang dari defaultnya titik 280, jadi semisal nggak diketik titik 280 juga nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau semisal diklik diketik 80 juga munculnya bakalan sama aja. Nah, problem yang terjadi adalah ketika portnya itu yang ditulisnya beda, 8069, let's say. Nah, itu maka akan muncul ke port yang lain. Nah, di sini Mas Arput menggunakan port 8069 untuk platform UDU. Seperti itu. Nah, jadi kalau semisal nanti host server kalian itu memiliki port yang diubah, bukan default yaitu 80, maka mohon sesuaikan untuk titik dua di belakang ini. Misal nanti mau dipakai portnya misal 80 dan yang lainnya, itu mohon disesuaikan di titik dua belakang ini. Tapi by default itu adalah 80. Itu 80 ini sama aja kalian nggak usah nulis apa-apa. Jadi ya sama aja kayak gini. Gitu. Oke, aku lanjut untuk proses loginnya. Kita coba login seperti yang udah dijelasin di proses instalasi proses maker ya. Yap, oke, sudah berhasil login. Nah, dengan ini berarti bisa dinyatakan kalau Telscale kalian ini sudah berhasil connect, baik yang ingin numpang server dan juga host servernya. Oke, kurang lebih sekian yang bisa kita sampaikan, Mas Arput dan aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.